sebelum kita masuk pada nubuatan Nabi Yesaya, mari kita pelajari dulu tentang Nabi Yesaya. Karena dengan begitu kita akan lebih mudah mencerna tentang pengajaran yang berikutnya, yaitu nubuatan Nabi Yesaya tentang Mesias. Nabi Yesaya. Yesaya adalah Nabi Yehuda abad ke-8 sebelum Masehi. Ia menjadi nabi pada tahun matinya Raja Uzia, sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Yesaya bernubuat sekurang-kurangnya 40 tahun pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia dari kerajaan Yehuda. Dalam bahasa Ibrani disebut Yeshayahu, yang artinya Yah adalah Tuhan, adalah keselamatan. Kitab Yesaya. Nabi Yesaya adalah penulis kitab Yesaya. Kitab ini dapat dibagi dalam 3 bagian. Pasal 1 sampai pasal 39. Saat kerajaan Yehuda diancam oleh bangsa Asyur akibat dosa bangsa Yehuda yang tidak taat pada Tuhan, Yesaya memperingatkan agar bangsa ini bertobat. Jika tidak, umat Tuhan akan celaka dan binasa. Yesaya juga menubuatkan kedatangan seorang keturunan Daud yang akan menjadi raja yang dinanti-nantikan. Pasal 40 ayat 55, pasal 40 sampai dengan 55 ditunjukkan pada orang Yehuda yang hidup dalam perbudakan, yang hidup dalam pembuangan di Babel. Yesaya memberitakan Tuhan segera membebaskan umatnya. Tuhan akan mengutus umatnya ke segala bangsa yang akan diberkati melalui Israel. Pasal 56 sampai 66 ditunjukkan pada bangsa yang sudah kembali ke Yerusalem. Tuhan akan memenuhi janjinya kepada bangsa itu. Ayat penting ialah ayat 61 sampai 1 sampai 2 yang dipakai Yesus untuk menyatakan panggilannya ketika ia memulai tugasnya di dunia. Nubuatan Nabi Yesaya tentang Mesias dan penggenapan dalam Yesus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, tertulis dalam Matius 1 ayat 22. Menjadi hakim bangsa-bangsa, ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa. Yesaya 2 ayat 4. Penggenapan. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Yohanes 5 ayat 27. Mesias dilahirkan seorang perawan muda yang mengandung, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Penggenapan kelahiran Yesus. Yesus Kristus adalah seperti berikut pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf. Ternyata mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Matius 1 ayat 18. Mesias disebut Allah yang perkasa, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5. Penggenapan Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku. Yohanes 20 ayat 28. Menduduki tahta Daud yang kekal. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Yesaya 9 ayat 6. Penggenapan. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya,
dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lukas 1 ayat 32 sampai 33. Keturunan Isai, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Yesaya 11 ayat 1. Penggenapan, ia memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Matius 1 ayat 6. Melakukan banyak mujizat. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang-orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Penggenapan. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakitnya. Lukas 5 ayat 15. Jalan bagi Mesias akan dipersiapkan. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah jalan di padang gurun, jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang gurun belantara jalan raya bagi Allah." Yesaya 40 ayat 3. Penggenapannya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Matius 3 ayat 1 sampai 2. Dipukul dan diludahi. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Yesaya 50 ayat 6. Penggenapannya. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Matius 26 ayat 67. Mesias tidak akan dipercaya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Yesaya 53 ayat 1. Penggenapannya. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Yohanes 12 ayat 37. Mesias akan dihina. Ia dihina dan dihindari orang. Yesaya 53 ayat 3. Penggenapannya. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Matius 27 ayat 41. Dia menanggung penyakit kita, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Yesaya 53 ayat 4. Penggenapannya. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Matius 8 ayat 16. Mesias ditikam, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesaya 53 ayat 5. Penggenapannya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Yohanes 19 ayat 34. Kejahatan kita ditimpakan kepadanya. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6. Penggenapannya. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. 1 Petrus 2 ayat 24. Tidak membuka suara, tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Yesaya 53 ayat 7. Penggenapannya.
Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Matius 27 ayat 14. Matinya di antara penjahat. Dan dalam matinya ada di antara penjahat-penjahat. Yesaya 53 ayat 9. Penggenapannya, bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Matius 27 ayat 38. Korban penebus salah. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Yesaya 53 ayat 10. Penggenapannya, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat 7. Mesias orang benar, hambaku itu sebagai orang yang benar. Yesaya 53 ayat 11. Penggenapan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Berdoa untuk pemberontak. Berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Yesaya 53 ayat 12. Penggenapannya, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Diurapi oleh Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Yesaya 61 ayat 1. Penggenapannya, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Matius 11 ayat 5. Membebaskan tawanan, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Yesaya 61 ayat 1. Penggenapannya, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. 1 Petrus 3 ayat 19. Demikianlah nubuatan Nabi Yesaya mengenai Mesias yang telah digenapi di dalam pribadi Tuhan Yesus. Sungguh, Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat, Hakim Agung, Bapa yang kekal, dan Raja di atas segala raja. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Dan puji Tuhan, bila video ini bermanfaat bagi semua saudara-saudara terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.